Malam ini kita akan mengajakmu untuk merasakan sensasi horor yang mencekam. Pantai Pelabuhan Ratu, sebuah tempat yang indah namun menyimpan banyak misteri. Kita akan menguak kisah tragis sekelompok remaja yang nekat bermain jengjing dan harus menghadapi konsekuensi yang fatal. Siapkah kalian untuk merinding? Siapkan selimut Anda, pasang headset Anda. Mari kita simak ceritanya. Langit sore di Pelabuhan Ratu menelan mentari, meninggalkan semburat jingga yang memudar di ufuk barat. Angin laut bertiup kencang, menerbangkan pasir dan menerpa wajah para pengunjung yang mulai meninggalkan pantai. Di antara mereka, terdapat sekelompok remaja yang masih asik bercanda tawa, tak terpengaruh oleh suasana senja yang mulai mencekam. "Ayo main jengjing," seru Rian, salah satu remaja dalam kelompok itu. Matanya berbinar-binar penuh dengan semangat. "Ah, kamu lagi Rian," balas Andi, menggelengkan kepalanya. "Jangan ajak-ajak yang aneh-aneh lah. Hari ini sudah mulai gelap." "Ah, kamu penakut ya?" goda Rian, menaikkan alisnya. "Lagian, apa asiknya pulang ke penginapan? Yuk sekali-sekali coba main jengjing di sini." Rian menunjuk ke arah sebuah batu karang besar yang menjorok ke laut. Menurut legenda, batu karang itu adalah tempat favorit Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan yang terkenal dengan kecantikannya yang mematikan dan kekuatannya yang luar biasa. Beberapa remaja lainnya tampak ragu-ragu, namun rasa penasaran dan ingin menunjukkan keberanian mereka akhirnya mengalahkan rasa takut. Mereka pun mengikuti Rian menuju batu karang itu. Jantung mereka berdegup kencang saat mereka duduk melingkar di batu karang itu. Rian mengeluarkan sebuah botol dan meletakkannya di tengah lingkaran. Permainan jengjing akan dimulai. Pertanyaannya hanya satu. Siapa yang berani bermain dengan Nyi Roro Kidul? Angin laut bertiup semakin kencang, seolah membawa bisikan-bisikan misterius. Langit pun semakin gelap, menyelimuti pantai dengan suasana mencekam. Perlahan-lahan rasa takut mulai merayapi di hati para remaja itu. Mungkinkah mereka melakukan kesalahan besar dengan bermain jengjing di tempat yang terlarang? Botol itu berputar perlahan di atas batu karang, diterpa angin laut yang kencang. Para remaja itu menahan napas, menunggu botol itu berhenti dan menunjuk ke salah satu dari mereka. Tiba-tiba botol itu berhenti berputar. Mulut botol itu berhenti ke arah Dina, seorang gadis pendiam yang selama ini hanya mengamati permainan itu tanpa berkata apa-apa. "Dinda!" bisik Rian, suaranya bergetar. "Kamu yang terpilih." Dinda menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Dia tak ingin bermain dengan Nyi Roro Kidul. Dia pernah mendengar cerita-cerita seram tentang Ratu Pantai Selatan itu, tentang bagaimana dia menyeret orang-orang ke laut dan tak pernah kembali. "Aku tidak mau," kata Dinda dengan suara gemetar. "Aku tak berani bermain permainan ini." "Sudah terlambat, Dinda," balas Rian dengan senyum sinis. "Permainan ini kan sudah dimulai." Rian mengambil botol itu dan melemparkannya ke laut. Botol itu terombang-ambing di atas ombak, semakin menjauh dari pantai. Seketika,
ombak di sekitar mereka menjadi lebih besar dan lebih ganas. Angin laut bertiup semakin kencang, seperti melolong marah. Para remaja itu mulai panik. Mereka ingin lari, tapi kaki mereka terasa seperti terpaku di tempat. Tiba-tiba mereka mendengar suara bisikan dari laut. Suara itu seperti suara perempuan yang indah, tapi juga penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Siapa yang berani mengambil milikku?" bisik suara itu. Para remaja itu saling berpandangan. Ketakutan terpancar dari mata mereka. Mereka tahu bahwa suara itu adalah suara Nyi Roro Kidul. Bisikan Nyi Roro Kidul semakin keras dan semakin jelas. Para remaja itu gemetar ketakutan. Mereka ingin berteriak, ingin lari, tapi mereka tak bisa. Tiba-tiba dari dalam laut muncul sebuah sosok perempuan yang cantik dan anggun. Dia mengenakan kain jarik berwarna hijau dan mahkota emas di kepalanya. Matanya berwarna biru seperti laut yang dalam, dan tatapannya penuh dengan kemarahan. Sosok itu adalah sosok Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang terkenal dengan kecantikannya yang mematikan dan kekuatannya yang sangat luar biasa. Dia marah karena para remaja itu telah berani bermain jengjing di tempat tanpa seizinnya. "Siapa yang berani mengambil milikku?" teriaknya Roro Kidul dengan suara yang menggelegar. Para remaja itu terdiam. Mereka tak bisa menjawab apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Nyi Roro Kidul menunjuk ke arah Dinda dengan jarinya yang panjang dan ramping. "Kau yang telah mengambil milikku," katanya. "Kau harus membayarnya." Dinda menjerit ketakutan. Dia memohon ampunan kepada Nyi Roro Kidul, tapi Ratu Pantai Selatan itu tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya ke arah Dinda, dan dalam sekejap Dinda tersedot ke dalam laut. Para remaja lainnya menjerit histeris. Mereka mencoba lari, tapi Nyi Roro Kidul tidak membiarkan mereka pergi. Satu persatu, dia menyeret mereka ke dalam laut, dan mereka tak pernah kembali hingga saat ini. Pantai Pelabuhan Ratu kembali sunyi senyap. Hanya tersisa deburan ombak yang menghantam pantai, seolah-olah meratapi kematian para remaja yang malang itu. Peristiwa tragis itu menjadi pelajaran bagi semua orang yang berani bermain jengjing di pantai selatan. Nyi Roro Kidul bukanlah legenda. Dia adalah Ratu Pantai Selatan yang nyata, dan murkanya tak boleh diuji coba. Itulah kisah seram tentang Nyi Roro Kidul dan para remaja yang nekat. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati alam dan kepercayaan masyarakat sekitar. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam gaib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.